Fertilitas adalah penyebab dari padatnya ibu kota dan juga bahkan banyaknya manusia di bumi. Tapi sebenarnya apa sih fertilitas itu? Fertilitas atau kelahiran adalah hasil reproduksi yang nyata atau bayi lahir hidup. Menurut WHO, definisi bayi lahir hidup adalah peristiwa kelahiran bayi yang menunjukkan bahwa bayi tersebut memiliki tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, tanpa memperhitungkan lamanya di kandungan. Dengan demikian, untuk bayi yang lahir hidup tetapi kemudian meninggal beberapa saat setelah lahir atau di kemudian hari, kelahiran hidup ini tetap dimasukkan dalam perhitungan jumlah kelahiran. Akan tetapi, peristiwa bayi yang lahir dalam keadaan tidak hidup atau meninggal tidak dimasukkan ke dalam perhitungan jumlah kelahiran, dan peristiwa keguguran atau bayi yang lahir dalam keadaan meninggal disebut dengan lahir mati. Sedangkan infertil adalah kebalikan dari fertilitas, yaitu ketika seorang wanita tidak mampu atau tidak mau untuk melahirkan seorang bayi. Banyak hal yang dapat mempengaruhi ini. Contohnya, seseorang yang memutuskan untuk tidak melahirkan anak demi karir, takut untuk memiliki anak, atau bahkan beberapa penyakit yang membuat wanita susah untuk hamil. Contohnya PCOS, endometriosis, dan penyakit yang lain. Sehingga, kemampuan fisik perempuan untuk menghasilkan keturunan disebut dengan fekunditas. Apa sih sebenarnya fekunditas tersebut? Fekunditas adalah potensi untuk seorang wanita melahirkan. Kemudian ada yang namanya sterilitas. Sterilitas adalah kebalikan dari fekunditas, di mana seorang wanita tidak memiliki potensi untuk melahirkan. Maka dapat disimpulkan bahwa wanita yang infertil belum tentu steril, karena wanita yang infertil masih mempunyai potensi untuk melahirkan. Dalam kasus tertentu, perempuan yang fekunditas dapat mengalami infertil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, menerapkan prinsip child free, yaitu ketika pasangan suami istri memiliki kemampuan secara medis untuk memiliki anak, namun mereka bersepakat untuk tidak memiliki anak karena alasan tertentu. Yang kedua, bermaksud untuk selibat, yaitu hidup tidak menikah dengan alasan iman dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Yang ketiga, kondisi kandungan yang lemah. Yang keempat, melakukan sterilisasi atau vasektomi. Yang kelima, menggunakan kontrasepsi. Dan yang keenam, bercerai. Selain itu, masih ada banyak faktor lainnya. Lahir mati atau stillbirth adalah kelahiran seorang bayi paling sedikit telah berumur 28 minggu dalam kandungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan aborsi atau abortion adalah kematian seorang bayi dalam kandungan dengan umur kandungan kurang dari 28 minggu. Aborsi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, aborsi yang disengaja, yaitu aborsi yang terjadi karena kehamilan yang tidak diharapkan, sehingga dengan sengaja digugurkan. Yang kedua, aborsi tidak disengaja, yaitu aborsi yang terjadi karena alasan medis, atau yang biasa dikenal dengan istilah keguguran, karena janin tidak dapat dipertahankan lagi dalam kandungan. Faktor yang mempengaruhi fertilitas. Faktor yang mempengaruhi fertilitas dijelaskan oleh beberapa ahli dengan teorinya masing-masing. Di sini kami akan membahas faktor yang mempengaruhi fertilitas yang dijelaskan oleh Davis and Blake dan juga Ronald Friedman. Menurut Davis and Blake, fertilitas dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya melalui variabel antara. Variabel antara dikelompokkan dalam 3 proses reproduksi, yaitu hubungan seksual, konsepsi atau pembuahan, dan kehamilan atau kelahiran. Yang pertama, dalam proses hubungan seksual akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: umur memulai hubungan kelamin, selibat permanen, lamanya masa reproduksi yang hilang, abstinensi atau berbantang secara sukarela, abstinensi karena terpaksa, yaitu karena sakit, pisah sementara atau impotensi, kemudian frekuensi hubungan seksual.
Yang kedua, dalam proses konsepsi atau pembuahan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: kesuburan atau kemandulan karena faktor tidak disengaja, penggunaan kontrasepsi, dan kesuburan atau kemandulan yang disengaja karena sterilisasi, subinsisi, obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam proses kehamilan atau kelahiran akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: kematian janin karena faktor yang tidak disengaja, dan juga kematian janin karena faktor yang disengaja atau aborsi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fertilitas menurut Ronald Friedman. Menurut Friedman, variabel antara yang memberi pengaruh langsung terhadap fertilitas pada dasarnya juga dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku atau perilaku suatu masyarakat, seperti persepsi dan perilaku tentang besarnya keluarga ideal dan kontrasepsi, yang mana dipengaruhi oleh karakteristik biososial dan struktur sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan struktur sosial ekonomi yang berbeda-beda akan menyebabkan adanya perbedaan pendapatan, suku, dan pendidikan masyarakat yang kemudian berpengaruh pada perbedaan biaya hidup, preferensi keluarga ideal, kesehatan, kematian bayi, dan pengetahuan serta perilaku terhadap kontrasepsi yang kemudian akan mempengaruhi variabel antara yang telah dijelaskan oleh Davis and Black, kemudian mempengaruhi fertilitas. Selanjutnya adalah masalah pengukuran fertilitas. Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Dengan kompleksnya pengukuran fertilitas, timbul beberapa masalah dalam pengukurannya, yakni 1. Angka fertilitas menunjukkan dua pilihan, yakni jangka waktu pendek atau 1 tahun dan jumlah kelahiran selama masa reproduksi. Lalu yang kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai batas maksimal dan minimal usia reproduksi. Ketiga, sulit menentukan exposure risk. 4. Sulit membedakan lahir hidup dan lahir mati. 5. Pilihan melahirkan. Selanjutnya akan dibahas indikator fertilitas. Yang pertama, CBR atau growth birth rate. CBR adalah banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1000 penduduk pertengahan tahun yang sama. Cara menghitung CBR adalah jumlah bayi yang lahir per jumlah penduduk dikali konstanta, yakni 1000. Kebaikan atau kelebihan dari CBR ialah penghitungannya yang sederhana. Lalu kelemahannya kasar atau disebut penghitungan kasar karena yang menjadi pembagi adalah seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, seluruh usia termasuk yang bukan perempuan usia reproduksi. Selanjutnya adalah GFR atau General Fertility Rate. Ialah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk perempuan berumur 15 hingga 49 tahun pada pertengahan tahun yang sama. Cara menghitung GFR ialah jumlah kelahiran per jumlah penduduk wanita usia 15 hingga 49 tahun dikali 1000. Kelebihan dari GFR ialah penghitungannya lebih cermat dari CBR, yakni memperhatikan wanita yang exposed to risk. Kelemahannya ialah tidak membedakan risiko melahirkan dari berbagai umur. Selanjutnya, ASFR atau Age Specific Fertility Rate adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada 1 tahun tertentu per 1000 perempuan pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Rumus ASFR ialah jumlah kelahiran pada kelompok umur tertentu per jumlah penduduk wanita pada kelompok umur tertentu dikali 1000. Kebaikan atau kelebihannya ialah 1. Lebih cermat dari GFR, exposure risk, dan telah dibagi menurut umur. 2. Dapat dilakukan studi menurut kohort. 3. Dapat membuat analisa perbedaan fertilitas menurut berbagai karakteristik wanita. 4. Merupakan dasar penghitungan TFR, GRR, dan RRR. Kelemahannya ialah membutuhkan data yang terperinci. Datanya sukar diperoleh karena adanya kesalahan pelaporan umur. Ini umumnya terjadi di kalangan perempuan yang berpendidikan rendah dan tinggal di wilayah pedesaan. Selanjutnya ialah TFR atau Total Fertility Rate. Adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya. Cara menghitung TFR ialah 5 dikali sigma dari ASFR. Kelebihannya
Angka dari TFR dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama usia reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat fertilitas perempuan pada masing-masing kelompok umur. 2. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Selanjutnya ALH atau anak lahir hidup, mencerminkan banyaknya kelahiran hidup sekelompok atau beberapa kelompok wanita pada saat mulai memasuki reproduksi hingga pada saat pengumpulan data dilakukan. Rumus penghitungan rata-rata ALH ialah ALH pada kelompok umur tertentu per jumlah penduduk wanita pada kelompok umur tertentu dikali 1000. Kelebihannya, informasinya mudah didapat, baik melalui sensus dan survei. Kelemahan dari ALH ialah ALH menurut kelompok umur sering tidak akurat apabila terdapat kesalahan dalam pelaporan umur ibu, terutama di negara berkembang. 2. Karena sifatnya data retrospektif, ada kecenderungan faktor memory lapse dalam melaporkan banyaknya kelahiran, terutama wanita yang berumur lebih tua. Selanjutnya adalah AMH atau anak masih hidup. Jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Itulah pengertiannya. Adapun cara menghitungnya ialah dengan cara menjumlahkan seluruh ALH yang dimiliki setiap wanita yang masih hidup sampai saat wawancara. Kelebihannya ialah perbandingan antara ALH dan AMH dapat digunakan untuk mencerminkan proporsi bayi mati pada tiap-tiap umur. Kelemahannya, data ini hanya menggambarkan jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang ibu. Tidak dijelaskan pada umur berapa anak ibu tersebut meninggal, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan lebih cermat anak usia berapa yang menyumbang jumlah kematian terbesar. Yang terakhir ialah CWR atau Child Woman Ratio, adalah rasio perbandingan antara jumlah anak di bawah 5 tahun dengan jumlah penduduk usia reproduksi. CWR, cara menghitungnya ialah jumlah penduduk 0 hingga 4 tahun per jumlah penduduk wanita usia 15 hingga 49 tahun dikali 100. Kelebihannya ialah ukurannya yang sederhana dan datanya mudah diperoleh dari sensus atau survei. Berguna untuk indikasi fertilitas di daerah dengan luas wilayah yang kecil. Kelemahannya, 1. Kualitasnya dipengaruhi oleh kualitas pelaporan jumlah anak, pelaporan umur anak maupun umur ibu. 2. Ukuran ini tidak dapat mengungkap kasus kematian anak maupun ibu, khususnya tingkat mortalitas kurang dari 1 tahun. 3. Tidak memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan menurut umur. Selanjutnya adalah gross reproduction rate. Angka reproduksi bruto atau gross reproduction rate atau biasa disingkat dengan GRR adalah jumlah kelahiran bayi perempuan per 1000 perempuan sepanjang masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya atau kohor perempuan. Berikut adalah rumus menghitung GRR. Apabila diketahui banyaknya bayi perempuan per 1000 kelompok umur ibu, maka rumus menghitung GRR adalah 5 kali sigma SFRI. Kelemahan GRR adalah mengabaikan kemungkinan bayi wanita meninggal sebelum masa reproduksinya. Berikut adalah contoh menghitung GRR. Selanjutnya adalah net reproduction rate. Angka reproduksi neto atau net reproduction rate atau biasa disingkat dengan NRR adalah angka fertilitas yang telah memperhitungkan faktor mortalitas, yaitu kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa reproduksinya. Misal, sebuah kohor yang terdiri dari 1000 bayi perempuan, beberapa dari bayi tersebut mempunyai kesempatan melahirkan hingga umur 20 tahun, sebagian hingga umur 30 tahun, sebagian hingga umur 40 tahun. Hanya sebagian yang dapat melewati usia 50 tahun atau usia reproduksi. Jadi, dari kohor tersebut, dihitung jumlah perempuan-perempuan yang dapat bertahan hidup pada umur tertentu dengan mengalihkannya dengan kemungkinan hidup dari waktu lahir hingga mencapai umur tersebut.
Asumsi yang dipakai, bayi perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas dan mortalitas ibunya. NRR merupakan ukuran kemampuan suatu populasi untuk menggantikan dirinya. NRR bernilai 1 berarti suatu populasi dapat menggantikan dirinya dengan jumlah yang sama atau exact replacement. NRR bernilai lebih dari 1 berarti suatu populasi dapat menggantikan dirinya dengan jumlah yang lebih besar. NRR bernilai kurang dari 1 berarti suatu populasi tidak dapat menggantikan dirinya dengan jumlah yang sama. Berikut adalah contoh menghitung NRR. Selanjutnya adalah pendekatan ekonomi dalam penurunan fertilitas. Yang pertama menurut Gary Becker, yang tertera dalam bukunya The Economic Approach to Human Behavior 1976 dan A Treatise on the Family 1981. Becker mengatakan bahwa permintaan terhadap jumlah anak dianggap sebagaimana permintaan akan barang-barang dan jasa pada umumnya, dengan anggapan setiap keluarga mempunyai informasi yang sempurna tentang jumlah maupun jarak kelahiran anak yang dikehendaki. Dan untuk kebanyakan orang tua, anak-anak dianggap sebagai barang-barang konsumsi yang dapat memuaskan orang tuanya, barang-barang produksi, dan barang produksi maupun konsumsi tahan lama. Sehingga, faktor-faktor yang diharapkan mempengaruhi permintaan akan jumlah anak adalah 1. Selera, 2. Kualitas anak, 3. Pendapatan, dan 4. Biaya pemeliharaan. Dari faktor-faktor tersebut di atas, Becker menyatakan bahwa selera merupakan salah satu faktor penting yang menentukan permintaan akan jumlah anak. Yang kedua adalah menurut Harvey Leibenstein yang tertera dalam bukunya Economic Backwardness and Economic Growth 1975. Mempunyai anak dapat dilihat dari dua segi ekonomi, yaitu kegunaannya atau utility dan biaya cost. Kegunaan utility anak adalah dapat memberikan kepuasan kepada orang tua, dapat memberi transfer ekonomi, dapat membantu dalam kegiatan produksi, dapat menjadi sumber yang dapat membantu kehidupan orang tua di masa depan. Pengeluaran untuk membesarkan dan merawat anak merupakan biaya atau kos dari kepemilikan anak tersebut. Jika pendapatan orang tua meningkat, maka aspirasi orang tua untuk mempunyai anak akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang lebih baik. Di pihak lain, kegunaan anak akan turun walaupun anak masih memberikan kepuasan psikologis. Akan tetapi balas jasa ekonominya menurun karena anak-anak lebih lama berada di sekolah atau kegiatan lain untuk kepentingan anak sendiri. Orang tua modern dengan penghasilan cukup juga tidak lagi tergantung dari sumbangan anak. Dengan demikian, biaya membesarkan anak menjadi lebih besar daripada kegunaannya. Secara ekonomi, hal tersebut mengakibatkan permintaan terhadap anak menurun dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat fertilitas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Semangat UAS! Jangan lupa beli tiket ya.